banyak presiden atau orang-orang yang terkemuka ya Mas ya, dia itu life path-nya 1 atau dia pionir pencipta sesuatu itu banyak yang angkanya 1. Terus apa namanya, satu lagi ini saya kasih tips buat yang life path-nya 1 biar cepat ketemu jati dirinya. Bangun sebelum matahari muncul. Ya, dan 9 itu pasti punya masalah dengan bapaknya. Somehow Mas, hubungannya kurang harmonis atau emotional papahnya ini kurang punya emotional available buat angka 9. Coba cek, bener nggak? Iya, itu loyal pada sesuatu. Di situ adalah tempatnya dia. Jadi 9 jangan suka pindah-pindah kerjaan. Ya, jadi dia harus loyalitasnya dia harus dia keluarkan, kualitasnya dia harus dia keluarkan. Mbak Mona, saya pengen geser ke Mbak siapa tadi namanya, lupa. Dila. Mbak Dila itu apa tuh namanya, life path-nya berapa? Life path-nya berapa? Satu apa itu? 1 itu the sun Mas. Sun. Matahari. Leadership. Bener. Leadership, dan dia harus jadi authentic self ya. Leadership bukan berarti dia harus jadi leadernya siapa, enggak. Satu, leadernya. Nanti dikomentari kira-kira benarnya berapa persen begitu ya, Mbak. Oke, lanjut. Nah, karena perjalanan hidupnya angka 1 pasti susah kan Mas, karena ini kan perjalanan kan map yang kita belum jelas ya jalannya. Beda kalau tadi yang aku bilang tanggal kita tahu banget. Life path ini pasti agak membingungkan. Jadi orang yang life path angka 1 ini pasti dilahirkan dari orang yang nggak pedean, nggak yakin dengan kemampuan leadershipnya dia. Nggak pedean, Mbak? Oke. Langsung saya konfirmasi ini. Dikit-dikit tanya ya. Kalau ditanya cita-citanya apa, bingung aku gitu. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang yang life path-nya 1, mereka pasti suka ngelihat sosial media ya. Jadi mereka ngelihat, oh ini kayak begitu, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu, ikut-ikutan. Nah, kalau life path-nya 1 ini bahaya. Semakin kamu kayak begitu, semakin kamu kelamaan nanti ketemu jati dirimu. Karena harus menemukan jati dirinya. Terus apa namanya, itu yang 1 authentic self, jati dirinya dia, leadershipnya dia harus berani untuk mengambil sebuah keputusan eksekutif ya. Karena akan ada kecenderungan angka 1 ini nggak pede untuk mengambil sebuah keputusan yang besar. Dia harus butuh orang, padahal kan the sun Mas, matahari. Bayangin ya, matahari itu menyinari semua planet hampir ini ya. Masa matahari kamu minta disinari planet lain gitu loh. Itu yang selalu saya ingatkan sama Dila gitu. Ini adik ya? Iya, adik saya. Kamu harus lihat itu. Jadi kamu harus lihat the sun. Ini powerful planet gitu loh. Ini takdir kamu menjadi sebuah sesuatu yang memang bisa dilihat. Contoh, banyak presiden atau orang-orang yang terkemuka ya Mas ya, dia itu life path-nya 1 atau dia pionir pencipta sesuatu itu banyak yang angkanya 1. Terus apa namanya, satu lagi ini saya kasih tips buat yang life path-nya 1 biar cepat ketemu jati dirinya. Bangun sebelum matahari muncul. Ya, harus seperti itu. Pasti angka 1 males bangunnya siang-siang. Bener nggak, Mbak? Betul ya? Gitu ya? Ya, harus gitu. Bangunnya pagi sebelum matahari muncul. Ya, kalau bisa meditasi, diam, tenangkan pikiran, ikutin itu akan sangat membantu. Contoh Mas, kalau the moon, bulan itu orang yang punya angka bulan ya, angka 2, mereka itu struggle-nya nanti kalau pas setiap bulan purnama. Tapi kalau yang angka 1 itu hampir setiap hari. Jadi makanya mereka harus
harus bangun lebih pagi untuk menarik positifnya dari matahari itu yang optimis, yang punya kepercayaan diri ya menghadapi hidup, berambisi, ya itu diikuti setiap harinya. Harus memang rajin dan pelajaran kedua harus disiplin. Ya seperti matahari harus disiplin, tahu kapan naik, kapan turun. Jadi konsultasi ke Mbak Mona ini tidak hanya dibacakan aja, tetapi juga diberikan rekomendasi supaya kemudian hidupnya lebih baik tuh solusinya begini Betul, gitu ya. betul. Dari life path juga itu kira-kira bisa dideteksi soal karma nggak sih Mbak? Karmanya apa biasanya, masalahnya jelas, apa gitu jelas. Tapi jujur Mas, kalau ngomongin angka itu hanya sebuah basic. Jadi hanya sebuah dasaran. Kalau mau melihat karma yang paling, maksudnya apa sih past and future-nya dia, itu astrologi sebenarnya. Astrologi. Jadi ada pepatah yang bilang kita itu ketika kita lahir sudah terlukis di langit. Contoh ketika Mas Hendra lahir, ya desannya umpama bintangnya apa Mas? Bintangnya Libra ya. Libra. Sunnya di Libra, Moon-nya mungkin di Aquarius, Jupiternya mungkin di Cancer, ini di sini. Nah, setiap zodiak ini Mas membawa karma. Ingat ya, karma itu bukan karma. Waduh, karma. Orang kalau ngomongin karma udah ngeri. Gini loh, karma itu adalah setiap action, setiap pikiran dan setiap emosimu. Ingat. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau ngomongin karma yang ditulis di langit, ini yang sudah Anda lakukan di masa lalu, di kehidupan, kalau percaya past life ya, reinkarnasi, itu sudah terjadi. Nah, apa yang terjadi itu kan pasti ada biji yang baik dan ada biji yang buruk. Biji yang baik, yang buruk ini dibak di sini, karena mungkin ada yang belum selesai harus diselesaikan di sini kan. Jadi set gini loh Mas, kayak Google Map. Masnya jurusan, terus Google-nya nyasar, ya kan? Tapi kan di rute lagi, diulang route-nya ya. Nah, itu seperti itu. Ketika di sini diulang lagi, disetting ulang lagi untuk ketemu yang intinya di jalan yang Anda cari gitu, ya. Nah, kalau ngomongin karma itu tadi, ya harus saya lihat dari astrologinya. Jadi tidak cukup dengan angka, saya harus tahu lahirnya di mana dan jam lahirnya. Dan itu lebih detail lagi. Gitu. Ini banyak yang komentar, Om kalau bisa adiknya juga sering-sering di-shoot aja. Mbak, ini ada yang tanya, apa nama IG-nya Mbak? IG-nya Mbak? One Nut. Oke. Nenat. Oke, siap. Dengerin ya teman-teman ya. Langsung di follow ya. Oke. Kita lanjutkan, Mbak. Iya, Mas. 16 Juni 2020. 9 nggak itu? Live path-nya. 16/7/97. Gitu Mbak. Berapa Mas? Coba Mas. 9 ya, gitu. salah. 9 benar 9 ya. Iya. Nah, ini 9 nih. Ini seru. 9 ini planet Mars. Mars ini itu identik dengan planet perang. Jadi orang yang angka 9 itu jiwa patriotnya tinggi. Mungkin kalau muda orang suka bilang dia sok pahlawan ya. Tapi memang itu jiwanya dia. Suka membela yang benar gitu ya. Kalau ada yang ditindas dia tidak bisa gitu. Jadi gampang sekali dia bereaksi seperti itu. Loyalitasnya sangat tinggi, terutama pada orang-orang yang dia benar-benar sayangi dan mau dia protect. Jiwa tua nggak dia? Of course, karena 9 itu angka yang terakhir ya. Jelas dia itu punya old soul ya. Old soul-nya dia tinggi, makanya kadang dia kalau ngomong pun juga bahasanya kayak orang tua ya. Nah, ini kalau ngomongin kelebihannya angka 9, dan 9 itu pasti punya masalah dengan bapaknya. Somehow Mas, hubungannya kurang harmonis atau emosional, papahnya ini kurang punya emotional available buat angka 9. Coba cek, bener nggak itu? Lo kok ketawa? Iya Mbak, bener betul. Nah, ini juga bisa di ini nggak sih? Oh ini kalau misalnya kita udah tahu ya life path misalnya 9 gitu ya.
Oke, ini kayaknya kalau misalnya bekerja itu lebih cocoknya talentnya itu di bidang komunikasi, edukasi yang menggunakan kemampuan komunikasinya gitu ya. Maksudnya angka berapa nih? Life path 9. 9? Iya. Enggak, kalau 9 ini gini Mas, punya karmanya sendiri. 9 itu orangnya terlalu cepat, gerusa-gerusu, kayak angka 5 ya. Tapi bedanya dia punya kelemahan, adalah dirinya dia sendiri. Kemarahannya dia, ini ya, kalau ada masalah harus diplomatik, nggak boleh pakai otot kalau 9. Karena kalau 9 marah Mas, itu dia menghancurkan reputasinya sebenarnya. Jadi dia bisa berapi-api, orang lihat jadi langsung di ininya, lupa dengan apa yang dia sudah lakukan. Memang itu karmanya. Jadi dia harus sangat dewasa dalam menghadapi sebuah masalah, tidak boleh berapi-api, harus menahan itu. Jadi ingat angka 9 kalau marah itu kelemahanku. Jangan sampai kelemahanmu ini kamu keluarkan gitu ya. Kalau kamu keluarkan ini kalah kamu. Sebenarnya nggak menang. Coba contoh angka 9 kalau lagi marah, badannya pasti akan gemeter, ngomongnya berantakan, dia akan melakukan hal-hal gila kadang di luar nalarnya dia. Nah itu karena memang sudah diceritakan, badan itu sudah menunjukkan ke angka 9 ini bahwa kamu tidak bisa mengendalikan ini, jangan pakai ini gitu ya. Nah 9 itu pelajaran hidupnya Mas untuk life path 9 ya. Dia harus slow down, pelan-pelan. Nah sangat berkontradiksi dengan dia yang sangat cepat ya. Dia harus pelan-pelan, mengenal orang pelan-pelan, harus trust the process, belajar dari kesalahannya dia. Karena 9 itu rangkuman Mas. Jadi dia harus belajar dari setiap kesalahannya dia untuk menjadi yang best versionnya dia. Beda dengan angka 1. Makanya saya selalu mengingatkan, ingat kamu bukan 1, kamu 9. Kamu bisa menang, tapi caranya bukan begini. 1 bisa tahu bagaimana untuk menang. Tapi kalau 9 ini kamu harus menjadi best player. Beda ya Mas. Best player itu bukan selalu harus menang, tapi kamu harus meminimalis kekalahanmu biar kamu juga bisa naik lagi. Berarti kalau misalnya soal talent, kerjanya cocoknya di bidang apa ini Mbak? Karena ininya dia loyalitas Mas. Kalau dia itu loyal pada sesuatu, di situ adalah tempatnya dia. Jadi 9 jangan suka pindah-pindah kerjaan. Ya. Jadi dia harus loyalitasnya dia harus dia keluarkan, kualitasnya dia harus dia keluarkan. Untuk mendapatkan ya itu yang balik lagi. 9 nanti kalau sudah tua Mas, itu biasanya bagus untuk kayak guru, kayak yang ngajari, karena dia disuruh belajar terus ya. Belajar dari kesalahan, belajar dari kesalahan. Makanya kan saya bilang di awal tadi edukasi ya. Kalau misalnya konten edukatif gitu ya. Bisa. Kalau profesi ya dosen segala macam gitu ya. Oke. 16 Juli 2014. 3 gimana? 3 itu Jupiter. Jupiter itu kan planet yang gede ya. Jadi orang yang angka 3 ini dianugerahi imajinasi yang sangat luar biasa. Orangnya suka ngelamun, daydreaming, membayangkan sesuatu ya. Seneng kayak membayangkan apapun itu. Nah, cara memanifestasi itu kalau untuk angka 3 itu cuma tinggal dibayangke toh. Oh, gitu. Imajinasi aja ya. Dibayangke aja yang indah-indah, karena dia itu kan Jupiter itu planet yang sangat playfulness. Dia nggak suka stres. Jadi orang yang angka 3 pasti orangnya ceria, ekspresif, nggak suka dibebani. Jadi bisa membuat suasana menjadi cair. Terus 3 itu juga yang tadi imajinasi ya, imajinasinya sangat tinggi. Ini bisa digunakan untuk inspirasi. Banyak artis, musik ya, penulis itu punya angka 3. Kelemahannya apa angka 3? Karena yaitu tadi imajinasinya tinggi, penasarannya juga tinggi. Jadi kadang dia pengen mempelajari semuanya dalam waktu bersamaan. Akhirnya dia kurang memasteri satu titik yang ini memang aku. Gitu. Ingat, balik lagi, kita ini authentic self, kita pasti punya sesuatu yang otentik yang kita punya. Gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman silakan. Wah, ini banyak banget ini yang itu nanti servis ya bos, jangan semua, nggak boleh dong. Ini untuk yang sudah give aja ya, tak bacakan ya. 15, 16, 25, 33, 37 berarti berapa? 10.
Satu ya, kayak satu tadi ya, matahari. Satu matahari udah tadi ya. Dia punya apa yang paling istimewa? Powernya dia apa? Jiwa leadershipnya dia itu tinggi, dan dia harus belajar untuk berani mengambil sebuah keputusan. Contoh belajar dari hal yang sepele dulu aja deh, kayak mau pakai baju, daripada tanya ini bagus nggak, ini bagus nggak, kenapa nggak ngaca, ditunggu sampai yakin, oh ini aku bagus, ya udah pakai aja. Gitu. Dari hal kecil harus dia berusaha untuk percaya diri mengambil sebuah keputusan, karena pada akhirnya nanti dia harus menuntun dirinya dia sendiri untuk kemana saya mau melangkah gitu. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya ada teman-teman mau konsultasi itu Mbak, itu biasanya apa saja sih Mbak selain life path gitu? Misal kayak dihitung dari tanggal aja misalnya, saya misalnya di 17 gitu, itu bacanya gimana Mbak? Ya, jadi 17 gini ya, life path itu takdir, kalau tanggal itu karakter. Jadi, nah kenapa saya kalau membaca orang itu klien saya yang saya baca itu tanggalnya dulu. Jadi jangan langsung takdirnya, bingung dia nanti. Jadi harus dilihat dulu kelebihan dan kekurangannya. Kayak Mas Hendra 1 itu matahari, 7 itu Neptune. Jadi sebenarnya Mas Hendra sekarang yang Mas Hendra kerjakan ini sudah Mas Hendra. Ya, 1 plus 7 8 material achievement. Dari apa Mas Hendra? Yang hidden talentnya Mas Hendra juga membawa material juga ke dalam hidupnya Mas Hendra. 1 itu independen, optimis. Independen itu nggak bisa diatur-atur ya? Iya, nggak bisa diatur, egonya tinggi. Iya, betul. Egonya tinggi, nggak bisa diatur. Tapi Mas Hendra ini sebenarnya, Mas Hendra kan punya ego dan intuisi. 7 itu intuisi Mas, ya. Karena 7 di belakang, hati-hati, kadang intuisi ini agak lemah. Jadi angka di belakang nomor itu pasti agak lemah. Jadi harus dipakai dua-duanya. Kita dikasih 2 harus pakai 2. Jadi Mas Hendra itu tahu kapan harus take break. Jangan dikejar terus ambisinya. Siap. Karena itu kayak harus ada spasi ya. Iya, harus itu ada recharge-nya gitu. Mas. Gitu. Ambil jarak gitu ya. Terus 7 juga Mas itu sangat sensitif dengan energi juga ya. Jadi orang yang kayaknya agak ini pasti Mas jadi kayak tiba-tiba kayak nggak mau aja ketemu orang ini atau ini kayak gitu. Ya itu tadi. Apalagi kalau pas lagi marah atau apa gitu ya, vibrasinya bisa nular ke yang lain jadi tidak enak semua gitu ya. Iya, benar. Jadi Mas Hendra ini kayak 7 itu kayak spons ya. Jadi gampang ngeresep energi. Jadi Mas harus tahu gimana cara meres itu. Kalau enggak nanti kebawa kemana-mana. Contoh kalau saya habis umpama ketemu klien banyak, saya pulang langsung mandi Mas. Habis itu saya dengan diri saya sendiri, ya bengong, nggak ngapa-ngapain. Itu cara saya untuk kembali lagi ke saya, gitu. 6, 11, 12, 21, 29, 32, 5 udah tadi. 5 tadi apa intinya? 5 itu kebebasan ya, freedom dan perubahan kayak tadi transformasi dan ucapannya yang kuat. Jadi gunakan ucapannya baik-baik. Kalau misalnya teman-teman ini mau konsul nanti mungkin akan saya jembatani. Itu berarti yang akan dibacakan itu apa saja Kak Mona dan apa tuh namanya selain lewat segala macam lewat tarot atau apa gitu, apa paket-paketnya apa aja gitu loh. Jadi biasanya saya kalau untuk ini servis ini ya Mas ya, saya bilang servis. Jadi pertama saya akan menunjukkan yang tadi dari tanggalnya, dirinya dia dulu siapa, kelemahan dan kelebihannya apa, baru saya lihat life path-nya dia, takdirnya dia, kemana jurusannya dia, challenge dan pattern apa yang dia memang harus hadapi dan dia harus selesaikan. Habis itu saya baru buka kartu. Jadi jangan berharap pertanyaan dijawab ya, karena saya kalau kartu saya biarkan kartu saya yang ngomong. Karena kalau kartu yang ngomong itu bisa melihat apa yang lebih penting yang dilihat. Kadang pertanyaan itu berdasarkan dari ego. Ego tuh suka pengen tahu jawaban. Iya. Jadi kalau itu nanti kartu itu ya Mas, saya akan buka keadaan sekarang seperti apa yang kamu sedang hadapi, kenapa itu terjadi, ada kartu advice-nya juga, jangan khawatir ya. Terus saya akan melihat dalam waktu dekat apa yang terjadi. Tapi saya yakin masa depan itu bisa dirubah.
karena saya memberikan advice, jadi advice ini insya Allah ya bisa membantulah untuk dia menghadapi, paling tidak sedia payung sebelum hujan, gitu. Tapi kalau memang dalam waktu dekatnya sudah bagus ya saya akan validasi. Kalau memang itu tidak ada terjadi apa-apa ya di dalam waktu dekat atau akan sesuatu yang baik ya akan saya sampaikan. Ini kan sebenarnya juga berhubungan dengan misalnya teman-teman ini bingung nih, anakku tuh enaknya diarahin ke apa ya gitu, atau aku ini kira-kira sudah berada pada sebuah sesuai dengan rancangan agung semesta apa belum ya, itu bisa divalidasi lewat ini ya, Mbak Mona ya. Sangat, karena ini saya aplikasikan dalam diri saya. Jadi gini Mas, semua yang saya sampaikan ini saya experience-kan dari diri saya dan ternyata sangat bermanfaat. Makanya ini saya bawa keluar karena kembali lagi ilmu yang berharga itu ketika kita mau bagi ya. Jadi berkahnya bersama-sama. Jadi memang ini sudah saya aplikasikan dalam hidup saya dan banyak sekali perubahan karena saya dulu juga pernah di masa-masa sulit, di masa-masa susah ya, ketika saya tidak tahu jalan takdir saya, sangat membantu. Dan banyak klien saya juga bahkan dari luar negeri banyak sekali karena saya tinggal di Bali ya Mas ya. Mereka yang pemikirannya lebih ke western ya, mereka pun juga sangat bersyukur banget karena memang ini kayak membawa kesadaran dia untuk kembali ke ini kamu gitu loh.